Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Wakasek Kesiswaan, Wakasek Kurikulum, Wakasek Humas yang sempat hadir di tempat ini, serta rekan-rekan guru hebat semua yang masih sama-sama bersama kami di sini dalam keadaan sehat walafiat. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat limpahannya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita memulai diseminasi budaya positif kita pada hari ini, alangkah baiknya kita memulai dengan doa terlebih dahulu agar apa yang kita lakukan hari ini menjadi berkah dan ilmu yang akan kita dapatkan menjadi bermanfaat. Untuk itu kepada Bapak Noki Harim, CGP Angkatan 10, saya persilakan untuk memimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peserta kegiatan Estimasi Budaya Positif untuk mengawali kegiatan ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Bagi yang agama Islam, saya akan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma al-haqqa haqqa wa arzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna tinabah. Ya Allah, pagi ini berikanlah kemudahan untuk kami bisa menerima ilmu dengan baik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Noki. Kita masuk ke acara yang kedua, yakni sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Kepada Ibu saya persilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu, rekan-rekan pendidik yang sempat hadir di kesempatan ini. Yang saya hormati Bapak Ibu yang berada di depan, yang kita sudah dengar bersama tadi, CGP Angkatan ke-10. Jadi calon guru penggerak Angkatan 10. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya dengan izinnya sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, kesempatan, sehingga masih bisa bersama-sama di ruang Dewan Guru serangkaian dengan kegiatan dari rekan kita, di mana tadi sudah disampaikan untuk aksi nyata mereka ya, diseminasi budaya positif di Sekolah SMA Negeri 1 Barangka. Untuk itu saya sebagai kepala sekolah mengucapkan terima kasih kepada kita semua yang sudah hadir, lebih khususnya kepada Bapak Ibu. Saya sebutkan nama beliau, Bapak Noki Harim SPD bersama Ibu Yuyun, ya, yang mana mereka berdua ini alhamdulillah untuk kita SMA Negeri 1 Barangka itu sudah mempunyai atau sudah memiliki nanti guru penggerak. Ini yang diidam-idamkan sebuah sekolah. Kali ini karena ada di undangan, ini nanti sebentar nanti ada Bapak Ibu guru penggerak barangkali ya, yang memandu nanti kita diskusi bagaimana visi misi yang ada di SMA Negeri 1 Barangka. Nah, alhamdulillah kemarin ya Ibu Yuyun tanya bagaimana visi misi sekolah kita. Ya, mudah-mudahan ke depan nanti kita bicarakan kembali, rapat kembali
baru kita perbaharui. Yang bagaimana visi misi kita, bagaimana pandangan sekolah kita ke depan, ya. Seperti apa sekolah ini kita buat ke depan? Tentunya ada visi dan misi, kemudian tujuan. Itu nanti kita bicarakan. Lebih jelasnya nanti ada sebentar guru yang membantu kita. Jadi barangkali untuk kegiatan pagi hari ini, sebelum kita lanjut, di samping kita menunggu ibu dari kabupaten ataupun guru penggerak yang dari kabupaten. Jadi pada hari ini jam 8:15 jadi kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah SMA Negeri 1 Barangka tanggal 5 Juni 2024 saya nyatakan dibuka dengan resmi. Jadi demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahu semua apa itu budaya positif, karena ini adalah hari-hari yang telah kita lakukan di kehidupan sehari-hari kita. Pasti kita selalu melakukan yang namanya budaya-budaya positif. Oke, lanjut. Nah, sebelum mulai kita relax sejenak ya ibu bapak. Kita tidak usah joget-joget, cuma cukup mulai sekarang, mulai dari diri kita sendiri, kita akan membudayakan bahwa kita punya semboyan di sekolah. Ketika saya bilang SMA Negeri 1 Barangka Selatan, serentak kita semua menjawab berkibar. Boleh? SMA Negeri 1 Barangka Selatan? Berkibar. Oke, satu kali lagi. SMA Negeri 1 Barangka Selatan? Berkibar. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Nah, di sini ada pertanyaan pemantik. Dia hanya minta setuju atau tidak setuju. Saya minta pendapatnya ya nanti sama Bapak Ibu. 1. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira setuju atau tidak? Bagaimana Bapak Ibu, setuju atau tidak? Setuju, ada yang tidak. Oke, saya minta pendapatnya kalau begitu. Ibu Mita, setuju atau tidak? Setuju. Setuju. Kenapa Ibu setuju? Kalau saya setujunya setujunya saya karena saya pikir dengan adanya hukuman, tapi hukuman yang bagaimana dulu? Hukuman berat kan tidak mungkin kan. Hukuman yang ringan itu setidaknya bisa membuat siswa punya ada kesadaran diri bahwa oh iya saya sekolah itu ada dia punya dampak. Oke, terima kasih Ibu Mita. Kemudian yang setuju, tidak setuju ada? Ibu. Kemudian penghargaan menunjukkan kualitas, penghargaan memastikan kreativitas, dan penghargaan mengurangi motivasi individu. Contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Ini yang sering nanti kalau kita mau membuat dalam keseharian ya. Contohnya kalian membuka, kemarin saya perhatikan apa nilai kebajikannya, rasa empatimu besar sekali. Situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Jadi ini adalah contoh pengakuan atau apresiasi dari nilai kebajikan. Nah, di sini ada pertanyaan Bapak Ibu. Saya hukuman atau konsekuensi. Pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Karena saya tidak akan terlambat lagi. Ini dia karena akan terlambat ya. Kira-kira hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Ya? Hukuman. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau? Hukuman, oke. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman, oke. Kemudian, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Oke, konsekuensi.
Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ayo apa? Hukuman. Mengapa tidak beraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Sama halnya dengan mengapa kita memiliki peraturan tentang protokol kesehatan, yaitu menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat. Jawabannya untuk kesehatan dan keselamatan. Nah, nilai-nilai kesehatan dan keselamatan inilah yang kita yakini sebagai kebajikan universal. Menurut Gosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau motivasi secara intensif. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Ya, itulah Bapak Ibu perbedaannya. Nah, pembentukan keyakinan kelas. Untuk membentuk keyakinan kelas, Bapak Ibu, ada aturannya. Kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tenang. Orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini adalah ciri-ciri restitusi. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, kemudian memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Kemudian restitusi untuk menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian adalah cara yang paling baik. Restitusi juga fokus pada karakter, bukan tindakan. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Ya, disuruh telanjang kaki di sekolah karena tidak pakai sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Ini terjadi ya, ini terjadi. Kira-kira apa? Hukuman atau? Hukuman. Oke, terakhir. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Apa? Yang mana? Jadi apa Bapak Ibu? Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi bisa dibilang. Oke, Bapak Ibu, mari kita lihat. Nah, berupa hukuman psikis atau fisik dan psikis. Sementara konsekuensi adalah terencana, disebabkan sesuai aturan, murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Sementara restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian yang kedua, proses kolaboratif yang mengajarkan murid mencari solusi sendiri. Ini ya perbedaan Bapak Ibu. Jadi kita menentukan apa yang akan kita ambil. Nah, materi terakhir dari saya ini keyakinan kelas. Ini adalah dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Ternyata penghargaan itu sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi sesuatu tujuan tertentu dari orang lain yang meminta atau membujuk, dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan menurut Alimkon. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian penghargaannya menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, dan penghargaan merusak hubungan. Kelas kemudian menciptakan hubungan positif hingga terjadi budaya positif di lingkungan sekolah. Baik Bapak Ibu, cukup sekian materi dari saya.
Kemudian saya bilang saya jadi malaikat ini kalau dia aneh, supaya dosen di guru kalau suka gitu. Pokoknya suka kan dia memang mengajukan pertanyaan-pertanyaan apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini, menguatkan pribadi, kemudian kegiatan itu meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dari menuju berkualitas. Bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan, mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Kita orang semua diarahkan di sini, tapi ada yang ditanya sampai di sini. Kalau ada yang tanya, kalau ada yang bertanya, saya yang bertanya. Dari 5 posisi kontrol tadi kira-kira mana posisi kontrol yang bagus? Tidak sama juga guru tadi itu toh. Dari 5 ada yang penghukum, ada yang membuat rasa bersalah, ada teman, ada pemantau dan ada manajer. Kalau tidak bertanya, maka saya yang bertanya sama teman-teman saya. Kira-kira ada terserah dari atas, dari penguasaan boleh, dari kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kesenangan, kebebasan dan penguasaan, ada 5 itu. Kemudian yang ini adalah penjelasan rasa diterima. Artinya, ada contohnya, jangan anggap dulu sini, kayak dia di Timon, dia harus diterima di lingkungannya dia di Timon, sehingga kebutuhan manusianya bisa terpenuhi. Kita dalam sebuah kelompok macam saya di sekolah kalau saya tidak diterima kan, saya terasa sendiri, sehingga ada kebutuhan manusia yang kemudian harus diterima dalam suatu komunitasnya. Kemudian ini tadi yang saya bilang tadi, makan, kebutuhan hidup. Terus kesenangan, bermain, humor, antusiasis, tertawa itu juga harus. Kalau tegang terus mati orang. Jadi ada juga kita orang butuh humor, itu kebutuhan dasar manusia. Kemudian ada kebebasan atau mandiri, memiliki pilihan mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Paham itu saya kalau nanti dengannya, tapi kita belajar sama-sama. Tapi sebelum lanjut ini, saya mau ingin bermain-main dengan rekan-rekan saya guru. Bisa? Supaya kalian terus tegang ya, berarti tegang. Walaupun banyak yang ada di sini membutuhkan ketegangan. Aturan mainnya seperti ini. Hanya bisa dilakukan apabila ada kata bos. Bos, kan? Bisa bantu? Contohnya ini. Kata bos, angkat tangan kanan Anda. Berarti Anda bisa. Itu contohnya. Kemudian kata bos, silakan turunkan tangan kanan Anda. Bapak Ibu silakan diangkat tangan kanan Anda. Nah, kalau tidak si contoh si Joni yang ada di kelas B1. Oh ini jadi kebutuhan. Oh, nanti masuk di pusat kembali di Dodo kemarin. Soalnya saya masuk. Apa kira-kira itu kan? Oh, itu kesenangan contohnya kan? Bisa? Oke. Kemudian posisi kontrol. Saya kemarin sebelum ini berkolaborasi dengan teman sejawat guru agama Islam, bahwa ini salah satunya posisi penghukum. Karena dia bilang, Pak, kalau ada lebih video, saya lebih video, Pak, kaki batu lagi saya. Tapi tidak perlu saya sebutkan saya kamu jangan keterangan. Saya juga pernah melakukan itu. Dan juga itu karena orang harus dikasih saya yang kedua, posisi membuat rasa bersalah. Contohnya begini, kita ada posisi membuat rasa bersalah. Ibu Risma yang sering bercerita, saya mengatakan Ibu Risma sering buat rasa bersalah. Jadi kasihkan anak gue itu, anak ini. Saya Pak Prabowo kalau posisi yang paling atas cuma salah dimaknai kita sama tidak saya masuk grup kalau guru penggerak orang bilang udah di kepala sekolah padahal bukan guru penggerak itu sebenarnya adalah kita semua ini adalah pemimpin pembelajaran bukan dari kepala sekolah bukan itu yang penting saya luruskan supaya kita sama ini mau menambah orang punya ilmu kita ini sebagai pemimpin pembelajaran sebagai posisi manajer. Posisi manajer itu sekarang dirasa bagaimana? Di posisi manajer orang yang paling bijak. Andaikan kita bisa, dia insya surga memang. Setiap ada dosa-dosa yang sangat berlaku. Tolong dia. Jadi kemarin kan ada terjadi di waktu mengawas kelas ini, kelas S2. Jadi orang mengeluh tentang mata pelajaran. Ya. Sama dari saya juga. Coba kasih
tanya. Itu masalah itu. Itu apakah bisa itu mengubah mengeluarkan itu? Oh. Yang pertama adalah kita komitmen dulu dalam hatinya kita bahwa kita berangkat dari nawaitu yang baik ketika melakukan perbaikan anak itu kita benar-benar dari hati, tidak dari dendam atau seperti biasanya tidak saja apa. Kita pertama dari hati. Terus yang kedua konsisten. Terakhir kalau itu kita selalu merefleksi yang sudah lakukan sehingga baru kita masuk ke sini. Jadi dari restitusi itu divalidasi dulu kebutuhannya. Oh ini stabilkan identitas, distabilkan dulu identitasnya. Identitasnya kalau stabilkan. Yo, apa di anak ini memang lambat terus. Pak juga tuh lambat. Ada pun sudah baik. Dijelaskannya Ibu Yuyun kebencian, jangan terakhir juga Pak. Balap terus semua anak dendam, ya mau juga orangnya jadi penghubung dengan perlahan tidak dilakukan. Jangan lagi orang lakukan itu. Kemudian membuat rasa bersalah, dan orang membuatkan orang rasa bersalah, akhirnya dia tidak percaya diri. Ya. Jadi yang mungkin supaya kamu bagus, ketika posisi kontrol kamu itu ada 3 teman tahu dan terutama manajer. Karena mungkin serta mereka kalau langsung menjadi manajer kantor, langsung menjadi malaikat itu. Tapi kita berupaya untuk sebaik mungkin. Posisi kontrol apakah aku? Nah, dia tertarik kan sama diri. Ini dalam kegiatan itu biasanya merefleksi diri. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru akan dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Di terakhir, masa terakhir segitiga diskusi. 5 menit lagi sudah bisa bilang. Cuma 5 menit sudah selesai. Segitiga terakhir dia bilang YU. Habis itu ya, habis itu orang baliknya orang. Jadi mana dan apa? Dia adu-adu orang berbelakang. Jadi biarkan dia yang itu orang tinggal baru bagaimana lagi baru. Jadi memancing dia supaya berbicara. Anak-anak lain menentukan berbicara. Ini contoh kemarin saya bikin tapi tidak berhasil. Ingat mau balap pasti tidak siang mengaku. Terakhir lalu dia kasih lihat lagi Burisma. Tapi mudah-mudahan kita jangan bosan, kita tetap lakukan terus, kita tetap selalu berusaha bagaimana memperbaiki diri kita. Kita bertemu karena ilmu, kita berpisah juga karena waktu. Sebenarnya saya di sini bukan menggurui. Kalau apa yang disampaikan oleh rekan saya tadi, Ibu Yuyun Fitrianti di GP Angkatan 10, ada benarnya dari saya, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau apa yang saya sampaikan ini, Bapak, ada yang kurang, maka itu datang dari pribadi saya. Untuk itu, sebelum menutup ini, belum menutup kegiatan ini, saya memberikan pantun karena ini pantun ini di grup penggerak yang hamil, karena dia akan melahirkan bayi-bayi yang suci. Jangan pernah kita mengakhiri forum-forum seperti ini, karena ini akan melahirkan guru-guru yang sejati. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi Bapak Ibu, ini bukan kami menggurui, tapi kita saling berbagi apa yang kami dapatkan di grup kita, kami kembangkan kepada sekolah kami. Untuk ke depan, apabila ada yang ingin bertanya, apabila ada yang ingin sharing, silakan. Kami selalu membuka kolaborasi bersama rekan-rekan semua ya. Kolaborasi saling sharing ya. Untuk itu, diseminasi aksi nyata hari ini tentang budaya positif di sekolah saya nyatakan selesai. Terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf untuk segala kekurangan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, untuk jangan berbubar, kita ada acara istirahat karena habis itu kita akan sesi diskusi dengan pengajar praktik dari kami. Jadi mohon sekali waktunya lagi Bapak Ibu ya. Tapi kita istirahat dulu.